Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku sebangsa dan setanah air, jumpa kembali di Ramadan terus-menerus atau membakar dosa terus-menerus dalam konteks Ramadan yang menyatukan. Seperti biasa pemirsa, dalam dialogis ini ada frame yang harus kita taati. Pertama, kita harus kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Yang kedua, kurangi perdebatan. Dan yang ketiga, jangan olok-olok. Pemirsa, perdengarkan. Mas Ayub, surat 4 ayat 59. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atii'u Allah wa atii'u ar-rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war rasul. Farudduhu ila Allah war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Artinya, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya dan ulil amri di antara kamu. Kemudian, jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah, Al-Quran dan Rasul Sunnahnya. tahan. Mari pemirsa, kita kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah atau Al-Quran dan Al-Hadis. Yang kedua, kurangi perdebatan. 40 ayat 56. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sesungguhnya orang-orang yang memperdebatkan tentang ayat-ayat Allah tanpa alasan yang sampai kepada mereka, tidak ada dalam dada mereka melainkan hanyalah keinginan akan kebesaran yang mereka sekali-kali tiada akan mencapainya. Maka mintalah perlindungan kepada Allah, sesungguhnya Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Pemirsa yang ketiga, jangan olok-olok. Surat 45 ayat 9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dan apabila dia mengetahui barang sedikit tentang ayat-ayat kami, maka ayat-ayat itu dijadikan olok-olok. Merekalah yang memperoleh azab yang menghinakan. Tuh, olok-olok diazab. Pemirsa, SMS yang masuk kebanyakan menginginkan hari ini judulnya Cinta Tanah Air. Cinta Tanah Air. Karena itu jangan lupa tulis nomor teleponnya 021 574 3478 574 3476. Yang 021-nya untuk di luar Jabodetabek. Pemirsa, ojo lali. Passwordnya satu bangsa. Sekali lagi, satu bangsa. Pemirsa, sebelum saya undang tamu-tamu dari beberapa komunitas, saya ingin sampaikan bahwa saya lagi didampingin yang pertama oleh Mas Burhan. Saking putih Mas Burhan ini? Madiun. Yaitu pemimpin pondok Babus Salam Madiun. Dan Mas Ayub dari Jombang. Sudah cukup lama bersama kami di acara-acara yang berbeda di tempat ini juga. Pemirsa, sesaat lagi akan saya undang tamu-tamu dari beberapa komunitas yang disebut oleh teman-teman sahabat santri. Untuk kali ini, sahabat santri kita mahasiswa dari Madura. Ya, mahasiswa dari Madura. Dari Universitas Trunojoyo. Silakan masuk Mas Rosid.
Assalamualaikum Cak Non. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Toju Dina, Jong. Toju Dina. Silakan duduk maksudnya. Nah, yang kedua pemirsa, sahabat dia juga. Saya akan ditemani oleh Mas Jauhari pada universitas yang sama. Mas Jauhari, silakan masuk. Assalamualaikum. Ayo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Toju Dina, Jong. Engki. Oh, Enggi. Mau dulu di mana, Jong? Bengkalan. Bengkalan, aduh, Monsengko, Madura, Jawa Timur. Pemirsa, saya dari Jawa Timur, Madura juga. Luar biasa. Aduh, kesini naik apa? Alhamdulillah kemarin naik pesawat. Oh, langkong, naik pesawat. Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Sama? Sama. Bareng, Satu berdua? kursi juga. Satu kursi, luar biasa. Biar harus, sesuai. harus rukun ya. Dari muda harus rukun. Rukunnya seperti dulu ada sebuah komunitas yang seperti gini nih, masih muda-muda, luar biasa rukunnya. Yaitu dulu nih Kiai Haji Ahmad Dahlan. Nah, kayak gitu tuh. Yang satu lagi Kiai Haji Hasyim Asari. Nah, berdua tuh gini ngeliwet sama-sama kalau makan. Kan satu kamar. Harus rukun. Nah, ada lagi tuh di Madura tuh. Ada orang hebat tuh di Madura. Ya, jelas lah. Mulai jelas lah. Madura. Medunten. Madura itu orang hebat dulu. Di zaman beliau juga nih. Namanya Mbah Khalil. Pernah denger nggak? Dengar. Pasti denger harusnya. Itu pemirsa, 3 tokoh ini tokoh yang luar biasa. Ini tokoh-tokoh pemersatu bangsa. Tokoh-tokoh yang waktu itu juga mempunyai ya semacam bagaimana bangsa ketika sedang dijajah Belanda ini untuk segera merdeka. Itu tokoh yang punya inspirasi untuk melarikan Indonesia. Hukumnya bukan main. Karena itu penting. Gitu pemirsa kira-kira. Nah, saya nanya ini Trunojoyo ini ya dulu sudah pernah jaya di zamannya gitu loh. Pasti nggak tahu-tahunya. Pasti nggak tahu. Anak-anak nggak tahu, yang tua-tua tahu. Ya Makanya gitu. Yang dimaksud itu Trunojoyo kampusnya apa pahlawannya gitu. pemirsa ditanya Trunojoyo yang mana? Pasti dua-duanya harusnya. Tapi harus tahu cita dulu. Trunojoyo itu orang yang benci dan kebatilan, melawan Belanda ketika itu, sehingga timbullah bangsa ini. Juga beliau yang punya usaha-usaha sebelumnya. Jadi orang-orang dulu, para pemimpin-pemimpin, orang-orang yang sudah berjuang itu luar biasa untuk kita semua ini. Kita harus bersyukur nih, harus bahagia. Jangan kemudian beliau yang berjuang, tanah air kita yang merusak, lu gimana? Ya. Ngomong-ngomong soal Trunojoyo nih, kampus atau universitas, ada berapa fakultas? Ini Jateng ngambil fakultas apa nih? Kami kebetulan ngambil fakultas keislaman karena meskipun negeri Universitas Trunojoyo. Oh, sudah negeri? Alhamdulillah dari kira-kira 2004 itu sudah negeri. Sudah negeri. Yang mengusahakan sampai negeri kan dulunya swasta saya dengar ya? Iya, siapa swasta. Dulu namanya itu Unibang. Unibang. Jadi, baru berubah ke negeri, maka kemudian namanya dirubah Universitas Trunojoyo Madura. Siapa jadi, orang-orang perubahan itu dari swasta ke negerian. Jadi itu melibatkan juga Allahumma firla Gus Dur itu loh. Oh, subhanallah. Wah, ada campur tangan Gus Dur ya? Iya. Alhamdulillah. Nanti pulang atau setelah selesai dari kita di TVRI ini, kita berdoa untuk beliau ya, karena beliau itu luar biasa ya, banyak perjuangannya. Keluarga beliau semuanya, keluarga Kiai Haji Ahmad Dahlan juga luar biasa semua. Oh gitu ya. Trunojoyo beliau ada ikut campur. Iya, berapa fakultas itu? Di Universitas Trunojoyo itu ada 7 fakultas. 7 ya, masa sebut semuanya lah. Yang penting ada fakultas keislaman. Ya, oke, salah satunya itu. Terus ini ceritanya satu kelas atau di beda? Ya, satu kelas. Satu kelas. Sama-sama fakultas keislaman juga. Ya.
tetap walaupun kita berbeda, yang satu dari Sumeneb, satu dari Bangkalan, tapi tujuan Ini sama. dari Sumeneb. Dari Sumeneb ya, Bangkalan. Bangkalan. Oh, jauh mana kalau sama-sama menempuh di Universitas Surojoyo? Jauh Sumeneb ya? Sumeneb lah ya. Jauh ya. Jauhan Sumeneb kan Ujung ya. ujung Berapa paling jam? timur Pulau Madura. Kira-kira kalau dari Bangkalan itu 4 jaman lah. Kalau nggak Aja. macet gitu ya. Jadi kamu yang hijrah, ini yang terima sana ya. Ini Bangkalan kan? Iya. Jadi hijrah sama Ansor, haji sama Ansor, sama-sama ya. Iya, Untuk iya. kepentingan kemaslahatan luar Kemaslahatan. biasa. Jadi sejak muda begini pemirsa, kalau sudah sama-sama belajar dalam satu mindset, mudah-mudahan sampai tua Amin amin ya Rabbal kita alamin. bersama-sama. Nah, nanti saya akan kita bahas bersama-sama lebih dalam. Tapi sabar dulu pemirsa, kita mau break sejenak, maka jangan lupa Ramadan yang menyatukan. Semangat Pagi Indonesia menumbuhkan semangat berkarya dan beraktivitas. Laporan langsung perkembangan ekonomi, pembangunan, dan kekayaan wisata tiap daerah. Semua terangkum di sini. Semangat Pagi Indonesia setiap pagi pukul 8 di TVRI, saluran pemersatu bangsa. Assalamualaikum pemirsa, saya Ali Taher. Saya Monica Sylvia. Saya Boyan. Saya Jessica Bella. Dan saya Bobi Maulana. Jangan lupa saksikan Jelang Sahur Ramadan yang menyatukan. Tiap hari jam 3 sampai jam 4 pagi hanya di TVRI betul sekali. Sahur. Pemirsa, gabung kembali di Ramadan yang menyatukan. Aduh, luar biasa. Emang tamu-tamu kita ini yang kecil-kecil. Iya. Ya, kita nggak usah ngeliat status sosialnya yang kesini nih. Yang penting mindsetnya, pola pikirnya, gitu loh. Saya dapat informasi dari teman-teman, justru yang minta judul lebih kepada ya mencintai negeri ya atau tanah air ini. Saya dapat info kebanyakan dari teman-teman mahasiswa. Kira-kira cocok gak judulnya hari ini dengan cinta tanah air? Ya cocok banget lah. Cocok Ya. banget. Iya, kan kita mau hidup di mana kalau nggak hidup di sini loh. Mau hidup Iya. di mana kalau nggak hidup di sini? Luar biasa. Cocok gak? Iya, jelas lah cocok. Cocok ya Ria? Ya kita makan ngambil rezeki Di sini. di sini. Nah, kita makan di sini. Nah. Kita Minum. minum di sini. Nah, Indonesia. Indonesia so cinta air, bukan cinta tanah air sendiri. Luar biasa. Apa pikiran di sini? Non? Tidur di sini. Tedu. Coba. Tedu. 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 Iki. Jangan sampai salah ya. Jangan sampai salah kamu ya. Nah, ya. Diluruskan ya. Tidur di sini. Apapun cinta tanah air. Coba tolong tuangkan pikiranmu sebelum berangkat ke sini atau mungkin selama ini menjadi pilihan kamu di kampus. Coba biar didengar oleh pemirsa. Apa latar belakangmu kok tiba-tiba kamu cinta Indonesia, cinta tanah air? Apa yang unek-unekmu apa sih? Gitu. Ya. Gimana? Jadi gini Cak. Ya. Ah, Dengerin siapkan ayatnya, siapa tahu ada ayatnya. sebelum masuk ke pembahasan lebih lanjut terus kemudian latar belakang saya juga kenapa kemudian saya hubul waton istilahnya Arabnya Hubul itu, waton. iya, cinta tanah air. Cinta hubul waton minal iman itu ya. Siap. Lanjut. Luar Jadi biasa pemirsa. saya Ya. mau ini Cak menyampaikan membacakan sila-sila Pancasila itu sebagai ideologi negara kita Indonesia. Pakai bahasa apa? Tapi ini versi saya. Oh iya. Versi saya tidak mengatakan bahasa apa, yang jelas ini versi saya seperti itu. Oh gitu ya. Iya, yang pertama yaitu Ya. sila yang pertama qul huwallahu ahad. Oh iya. Jadi Ya. ini terus kemudian sila yang kedua fala tattabi'ul hawa an ta'dilu. Mm-mm. Kemudian sila yang ketiga
waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arufu. Oh, yang di soal kalau mengenal tuh ya. Iya. Yang kedua tadi jangan kemudian kamu akibat ini kebencian satu kaum nggak adil gitu ya. Iya. Yang pertama keluarlah itu kedal yang maha esa. Ketuhanan Luar yang Maha biasa. Esa. Kamu sering baca Quran ya? Iya. Kayaknya kan banyak kutub buku nih. Ya. Makanya ini bukan kutub buku nih, pembaca Quran murni nih. Kok bisa didapat itu? Ya. Sering baca ya? Ya kan Al-Quran itu kan bukan sering, tapi kan bukan keinginan dan bukan keharusan, tapi itu kewajiban kita selaku umat Luar Islam. biasa. Iya, kan, Pemirsa, dalam bernegara. ternyata membaca Al-Quran itu kewajiban. Maka di surat 24 ayat 1 itu ditulis oleh Allah bahwa itu faridoh. Nah, 24 ayat 1 betul tuh kewajiban. Iya. Nanti saya ngisi-ngisi ayatnya aja ya. Iya nggak apa-apa. Anak muda harus banyak pemikiran. Saya ikut aja ya. Ini adalah satu surat yang kami turunkan dan kami wajibkan menjalankan hukum-hukum yang ada di dalamnya. Dan kami turunkan di dalamnya ayat-ayat yang jelas agar kamu selalu mengingatnya. Tuh, coba bahasa Arabnya. Suratun anzalnaha wa faradnaha. Farido atau fardu wajib. Nah, terus tadi sila 1, 2, 3, 4-nya musyawarah. Sila yang keempat itu wa amruhum syura bainahum. Oh, luar biasa. Apa artinya itu? Bermusyawarah. Terus sila yang terakhir adalah innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Jajak bersama-sama. Adil. Adil dan Keadilan berbuat sosial. kebajikan. Ya, kebajikan. Luar biasa. Ya kan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jangan-jangan kalian berdua nanti penggantinya Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Amin. Ahmad Dahlan. Amin. Ya, coba kamu salaman gitu bisa nggak? Berdua. Wah, Luar biasa. Jadi Kiai Haji Ahmad Dahlan dan Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu kalau ngeliwet berdua, makanya berdua gini. Gitu. Santai lah ya, Cak, ya. Oh, stiker lah istilahnya. Naik haji juga berdua, kita teladani. Kadang-kadang mungkin ada yang nggak nyambung. Jadi sejarahnya harus dibuka kembali oleh bangsa ini supaya nanti mencintai bangsa itu kafah gitu loh. Terus apa lagi yang dalam pikiran kamu selain Pancasila atau ya? Ini kan, Cak, kita kan sebagai warga Indonesia kan, saya kaget sebenarnya, dan ini ironis sekali, orang-orang yang mereka yang hanya orang yang kos di negeri ini. Kos ya? Iya, kos. Jadi Pemirsa. istilahnya kos. Pemirsa, kita ngekos di negeri ini. Loh, Terus. bukan kita loh, Cak. Gimana? Pokoknya mereka ya itu adalah orang yang kos. Mereka itu siapa? Jadi tafsirannya begini. Jadi mereka yang di benak mereka itu hanyalah ubudin. Oh. Ya, tanpa ini menafikan hubul waton. Amin. Cinta terhadap negara. Mereka tidak lakukan itu, akan tetapi terlalu fanatik terhadap agama. Makanya kemudian negaranya pun cintaan terhadap negara mereka ini ditiadakan. Tapi penting nggak agama? Ya, sama-sama penting. Sama-sama Sama-sama penting. Wah, Jadi ini anak cuman sama-sama penting. Saya tidak mengatakan pentingan salah satu keduanya itu dan tidak memprioritaskan salah satu keduanya, serta tidak menafikan. Akan luar tetapi biasa. ini penempatannya yang salah. Justru itu kan kita seharusnya ada dan duduk di posisi di tengah itu, Cak. Oh, subhanallah. Iya kan? Makanya kami itu saya itu tidak setuju kalau kemudian negara ini negara kita Indonesia ini tidak atas dasar ideologi Pancasila. Misalkan coba kita bayangkan ya, saya seandainya Indonesia ini dijadikan negara agama, maka yang jelas ini banyak pertumpahan darah dan berperang sesama bangsa. Kenapa? Karena kita tahu bahwa Indonesia ini tidak hanya ditempati dan hidup di Indonesia itu tidak hanya orang-orang Islam, Kristen, tapi banyak agama di sana. Jadi kalau ini dijadikan agama negara agama maksud saya, ini yang jelas banyak pertumbahan darah sampai saat ini kita tidak akan menemukan solusinya. Begitu juga sebaliknya, misalkan. Mungkin pola pikirnya Rosid bahwa pada waktu berjuang itu sehingga kita merdeka itu semua agama juga gitu ya? Ya, Artinya?
ya ini dulu Jak, biar sinkron Oh, gitu, siap, Jak. siap, siap, Jadi siap. sebaliknya begitu juga seandainya Indonesia ini adalah negara sekuler, maka ini sangatlah tidak cocok dengan bumi yang pertiwi yang kita tempati ini. Bahaya juga ya. Iya, karena begini, semua itu tidak sesuai dengan budaya-budaya lokal kita yang sejak zaman ke zaman sampai saat ini tidak pernah terlepas dari religius yang berkaitan dengan agama tentunya. Oh, gitu. Jadi makanya saya bersyukur sekali dilahirkan oleh lewat wasilah kedua orang tua saya di rumah di Indonesia ini, yang berlandaskan negara yang berlandaskan Pancasila itu, yang posisinya ini ada di jalan tengah-tengah, tidak menafikan dan tidak memprioritaskan keduanya itu. Oh, Yang jadi Pancasila itu jadi agama dan negara seiring berjalan. seiring, bahkan kalau saya bahasakan ya saya, jadi antara agama dan negara itu satu kesatuan yang kalau kita pisahkan maka ini akan perkembangan konflik dari masa ke masa akan semakin kita dapatkan sampai sekarang ini. Iya. Berarti agama dan negara harus tetap menjadi satu kesatuan. Satu kesatuan. Luar biasa. Ya ini agama, saya tidak mengatakan. Saya memang sengaja tak biarin saya kepikir pola pikir anak muda gimana. Ya, biar semuanya Biar juga tersampaikan. Ya yang tua-tua ini dengar. Yang tua-tua ini dengar ada aspirasi anak muda. Yuk terus. Saya tidak mengatakan agama A, agama B, agama C dan lain sebagainya. Ya, jadi semua gimana agama kalau kita ini sebut negara. A, B, C gitu aja ya? Siap. Oke, Jawari. Sependapat nggak lu sama dia? Ya, sependapat lebih jelas mungkin teman saya ini, saudara saya ya. Cuman saya hanya sedikit simpel kalau berpikir kita di dunia ini kan oleh Allah mendapat status khalifah gitu kan. Oh, khalifah, fil ard. Ya, fil ardi lah. Khalifatullah apa khalifatin? Khalifatullah, Oh, jadi wakilnya Allah ya? wakilnya Lanjut. Allah. Terus? Lah, ketika kita menjadi sebagai khalifah, kita berada di dua posisi di sini. Yang satu kita hablum minallah, urusannya dengan Alhamdulillah Tuhan, dengan dengan Allah, dan yang sisi lain kita urusan. Alhamdulillah. Nah, kalau kita menafikan kita tidak mencintai Ya. negara, itu kita berarti di situ statusnya bukan lagi khalifah gitu. Oh. Jadi hanya hamba gitu. Saya hanya berpikir seperti itu. Jadi Jong, asli orang Madura kamu, Jong. alhamdulillah asli. Saya kaget, Jong. Kinki. Nah, pemikiranmu bikin aku kaget, Jong. Waduh, jadi kalau kita nggak mencintai teritorial itu bukan khalifah bumi ya? Luar Nah, itu biasa. saya sendiri pribadi Ya, saya. apa kan Kalau kita ada bebas. Nanti pendapat kita lain, cek wahyunya betul apa enggak, pemirsa. Ternyata anak-anak sekarang luar biasa pemikirannya. Tapi ya ada yang mau lewat. Terus siap menyatukan. Semangat Pagi Indonesia menumbuhkan semangat berkarya dan beraktivitas. Laporan langsung perkembangan ekonomi, pembangunan, dan kekayaan wisata tiap daerah. Semua terangkum di sini. Semangat Pagi Indonesia setiap pagi pukul 8 di TVRI, saluran pemersatu bangsa. Medan, kota terbesar ketiga di Indonesia setelah Jakarta dan Surabaya yang menyimpan aneka keindahan. Berbagai bangunan bersejarah yang bertengger penanda Medan sebagai kota wisata. Kekayaan kulinernya dipastikan akan memanjakan lidah kita. Toleransi masyarakatnya memberi kesan Medan kota berbudaya dan harmoni. Gemerlap Medan di waktu malam
pemirsa, luar biasa. Anak-anak muda sekarang ini. Itulah memang perlunya Ramadan yang menyatukan. Sangat mungkin pola pikir bisa beda-beda. Tetapi harus ada alat untuk menyatukan. Saya ingin komentari Mas Rosid dulu tentang Pancasila. Saya lihat wahyunya ya. Siap ya. Bagian saya cuman nunjukin ayatnya gitu aja. Iya. Ya. Jadi saya bukan penafsir, saya bukan apa, cuma nunjukin aja ya. Nggak apa-apa kan? Sekalian diklarifikasi mungkin kurang ada yang begitu lurus. Yang Ini keluar makan tadi. Ya nggak apa-apa. Tambahin aja Ya, nggak biar apa-apa. tajam dikit. Ya kan saya Surat belajar 2 juga aja. 163 Ketuaan Yang Maha Esa kan maksudnya. Ya. Oke, kita lihat. Wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Bahasa Indonesianya? Dan Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Esa. Gitu. Terus? Tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Tuh, gitu tuh. Ya, sama aja, cuma beda ayat dikit. Nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Esensinya sama kan? Yang kedua apa? Keadilan. Kalau nggak salah, gini nih. Surah 58. Coba bahasa Indonesianya. Surah 58. Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah, Terus? menjadi saksi dengan adil, dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Nah, coba bahasa Indonesia, bahasa Arabnya yang pas itu tadi yang kami sebut tadi, coba apa tadi bahasa Arab? Pemirsa, kita dengarkan apa? Fala tattabi'ul hawa an ta'dilu. Oh, gitu. Coba bahasa Arab, ya bahasa Arabnya. Wala tajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu. Sama ya. Jadi kita tidak boleh akibat permusuhan pada satu kaum kita berbuat tidak adil. Itu makanya keadilan kemanusiaannya itu yang penting. Yang ketiga apa tadi? Pakai ayat apa? Saya make waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Ta'arafu ya. Saling kenal mengenal. Kenal mengenal. Nggak boleh cara berai ya. Ya nggak boleh lah. Nggak boleh ya, harus jadi satu ya. Kalau jelas. Oke, baca tuh surat 3 103. Nggak apa-apa kan sampai Nggak kayak gini? apa-apa. Nah, kita lihat bahasa Indonesianya. Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali agama Allah. Terus? Dan janganlah kamu bercerai-berai. Dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu masa jahiliyah bermusuh-musuhan. Oh, jadi kalau musuh-musuhan itu jahiliyah ya? Nah, lanjut. Maka Allah mempersatukan hatimu. Tahan, Allah mempersatukan Hati. bahasa Arabnya. Fa'allafa baina qulubikum. Fa'alafa baina qulubikum, makanya kacamata sumpah palapa. Berhati yang satu. Jadi pemirsa, apapun kelompoknya, apapun agamanya, budayanya, tapi tetap satu, ya. Karena Tuhan kita satu. Kita jadi satu tujuan, ya. Visi kita satu. Soal misi kan bisa aja kemana-mana. Visinya satu. Tetap ke tanah air gitu kayak. Tanah air. Salah nggak? Nah, Cak Jawahari. Cak Jawahari tadi luar biasa juga. Titik beratnya kemana tadi, Mas Jawahari? Masih ingat? Khalifah di muka bumi sampai kaget tadi dari. Luar biasa. Betul nggak manusia sebagai khalifah? Surat 3539. 3539. Walladzi ja'alakum khalaifa fil ardi. Khalaifa fil ard. Bahasa Indonesianya? Dialah yang menjadikan kamu khalifah di muka bumi. Nah, jadi khalifah di muka bumi. Buminya mana sekarang? Sekarang kebetulan di Indonesia. Kebetulan di Indonesia. Subhanallah pemirsa. Subhanallah, nanti sila ke-45-nya kita terusin 1, 2, 3 dulu. Ngomong-ngomong soal khalifah di muka bumi, saya mau nanya pemirsa sama adik-adik ini. Yang pertama saya tanya Mas Rosid. Mas Rosid, Siap. 100 tahun yang lalu sudah di muka bumi ini belum? Ya nggak ada. Nggak Belum. ada. Nggak Nggak ada ada hal pemirsa. 100 tahun yang lalu, 100 tahun yang akan datang masih di bumi ya? 100 tahun yang akan datang masih di bumi ya? Nggak ada juga pemirsa. Ya, 100 tahun yang lalu nggak ada, 1 yang akan datang nggak ada. Mas Rosid pernah nggak minta dilahirkan di bumi ini?
Tidak pernah. Enggak pernah. Pernah enggak jalan-jalan di bumi ini sebagai laki-laki? Enggak masa Lapor. janjian. Masa janji? Seandainya bisa janjian kan enak. Pemirsa, ternyata lahir tuh nggak bisa janjian, nggak bisa milih. Ya, dulu kagak ada, sekarang ntar lagi kagak ada, gitu kan? Ya. Kalau dulu nggak ada pemirsa, dan setelah lagi juga nggak ada. Sementara kita nggak pernah minta dari bumi. Sesungguhnya siapa kita nih? Kita ini hanya ciptaan. Ada yang ciptakan. 19 ayat 67. Ada yang ciptakan. Kita lihat. Dan tidakkah manusia itu memikirkan bahwa Oh, suruh mikir. Kamu berdua masuk aku. Nah, bawa. sesungguhnya kami telah menciptakannya dahulu, sedang ia tidak ada sama sekali. Jadi kamu dulu ada nggak? Enggak ada. Kagak ada. Berarti ada yang menciptakan nggak? Ada. Boleh nggak saya katakan untuk keduanya? Ada sebuah sistem yang besar, gitu loh, yang dengan secara menyengaja dan memperhitungkan kita sedetil-detilnya untuk kemudian kita dilahirkan di tempat ini. Mungkin nggak ada satu kekuatan ini? Mungkin. Apa Ya, namanya? mungkin. Tuhan atau Allah. Jadi Allah ciptakan kita ini ada maksudnya, sudah diperhitungkan sekuat-kuatnya. Kira-kira maksudnya menciptakan kita untuk di tempat ini, di kapling ini, apa tujuannya? Allah punya tujuan apa kira-kira? Ya, Dijadikan dari apa? khalifah. Khalifah, ya, dijadikan khalifah. Jadi pemirsa, Allah punya maksud untuk menciptakan kita di kapling ini. Untuk kita suruh bertanggung jawab di atas kapling di mana kita di atasnya dilahirkan. Maka Allah setelah menciptakan dengan berbagai fasilitas yang diberikan kita, tinggal kita hidup di atas kapling ini. Ngapain? Mau ribut? Atau kita ingin membangun sebuah kondisi yang buat orang lain semuanya sebangsa ini bahagia. Tinggal kita yang milih. Karena itu saya terima kasih nih. Anak muda kok bisa punya pikiran gitu ya? Ya. Assalamualaikum. Bentar ya, gua mau sapa dulu. Gua mau sapa Bapak Samsul dari Riau. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dikecilkan sedikit Pak Samsul, dikecilkan. Iya. Pesawatnya, Pak Samsul ojo lali. Saya seminggu ini nggak tahu bahwasanya acara Cak Nur ini jam tengah 12 malam begitu. Oh, begitu tahu langsung telepon. Jadi saya kecarian pagi. Sabtu pagi saya kecarian nggak ada gitu. Ini Cak Nur. Se, nanti Ini dulu memang Pak Samsul. passwordnya Pak Samsul, ada passwordnya satu Iya. bangsa. Ayo, monggo. satu bangsa, satu tanah air. Silakan. Apa pertanyaannya? Begini, sebenarnya Cak Nur ya, Ya. yang kita takutkan ini kan pengkhianat. Lidahnya lidah Nabi, tangannya tangan pencuri. Ya. Ini banyak penyakitnya ini di pejabat yang berpangkat tinggi, berjabatan tinggi, dan pendidikan tinggi. Masa mau ngaku bangsanya kalau korupsi, menipu, ya. Jadi gini Cak Nur, Baik. lidahnya lidah Nabi, katakan tidak ada korupsi, padahal korupsi. Jadi gini Cak Nur, sebetulnya mereka ini penipu. Saya nggak nuri Cak Nur. Kalau di neraka, nanti penipu ini jadi keraknya. Ada dialog Nabi Adam sama setan. Kau penipu katanya. Kami di kampung-kampung ini, Cak Nur, lebih baguslah disebut pencuri daripada penipu begitu. Ini penipu-penipu semua Cak Nur. Pengkhianat-pengkhianat. Jadi di Indonesia ini lebih banyak pengkhianat dan penjahatnya Cak Nur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cak Nur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Yuk, Pak Samsul. Sabar, nggih. Nanti kita bahas. Mungkin barangkali ada telepon yang baru. Kalau tidak, saya lanjutkan. Ya, Pak Samsul. Luar biasa pernyataan dan mungkin barangkali pengetahuan Pak Samsul bahwa ada loh kemungkinan pejabat-pejabat atau siapa-siapa yang di tempat-tempat yang hebat itu ternyata penipu. Habis ini kita bahas bahwa yang di atas itu ada penipu. Tapi
sabar. Ada yang mau lewat. Ramadan yang menyatukan. Assalamualaikum pemirsa, saya Ali Taher. Saya Monica Sofia. Saya Boyan. Saya Jessica Bella. Dan saya Bobi Maulana. Jangan lupa saksikan Jelang Sahur Ramadan yang menyatukan. Setiap hari jam 3 sampai jam 4 pagi hanya di TVRI betul sekali. Kamp Vietnam merupakan area pengungsi manusia perahu Vietnam akibat Perang Dunia Kedua. Di sini terdapat berbagai jejak sejarah peninggalan mereka yang keberadaannya layak dicatat sebagai monumen kemanusiaan bangsa Indonesia. Kamp Vietnam, jejak sejarah pengungsi Vietnam di Pulau Galang, Batam. Pemirsa, gabung kembali di Ramadan yang menyatukan. Alhamdulillah. Saya terima dari Bapak Abdul. Pak Abdul, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Dari Bekasi Pak Abdul. Iya, terima kasih. Baik, silakan Pak Abdul. Satu bangsa ya. Ya, satu bangsa. Subhanallah, luar biasa. Oke, sampai aku Pak Abdul. Alhamdulillah saya selalu mengamati acara terus dan sangat bagus sekali. Saya hanya ada syair mungkin satu buat anak-anak muda di depan. Ya. Jadi agama adalah keyakinan, budaya adalah etika. Ya, Keduanya seiring berjalan, amin. tidak bisa dipisahkan. Amin. Bila ingin berkeyakinan dengan baik, Ya, maka kita harus beretika dengan baik. ya. Nah, di sini etika itu tempatnya adalah bangsa, Ya. budaya, segala macam. Ya. Artinya kita harus cinta dengan bangsa kita. Amin. Nah, ini saya lihat anak muda ini dari Madura kan sudah terkenal budayanya tuh, kalau anak muda pakai sarung gitu. Ya, Anak muda Madura. Itu karakter ciri itu jangan sampai hilang. Iya. Kalau hilang ya sudah, berarti tidak ada lagi budaya Ya. di negeri ini, tidak ada lagi etika di negeri ini. Maka yang masuk selalu dari luar. Oh iya. Nah, seperti dari kalau bukan kita siapa lagi yang menjaga Betul. budaya-budaya kita? Gitu. Betul. Hanya masukan buat anak-anak muda itu. Oh. Artinya tadi dipahami 1002 agama adalah keyakinan, budaya adalah etika. Keduanya seiring berjalan, tidak bisa dipisahkan. Luar biasa. Nah, jadi mohon dipahami sama anak muda ini. Kita harus bangga menjadi warga Indonesia. Kalau bisa datang ke acara Pak Cak Nur ini pakai peci hitam mungkin. Nah, seperti itu. Jadi benar-benar Indonesia kita tunjukkan. Oh, luar biasa. Nah, karena ada salah satu falsafah. Bila ingin menguasai satu negara, rusak keyakinannya. Alhamdulillah. Nah, ini Terima kasih. dipakai Belanda. Ya. Dia Luar dari biasa, keyakinan, agama dan segala macamnya. Ya, Artinya, artinya kita harus menjaga keyakinan. Baik itu keyakinan berbudaya, keyakinan beragama dan segala macam. Luar biasa. Hanya luar kita biasa. perbaiki saja etikanya. Baik, Karena saya yakin Islam itu sempurna, sudah mengatur tata cara dan etika. Amin, berpakaian. amin. Bisa diterima oleh Bagus, semua. bagus. Satu Sip, bangsa sip, di sip. negeri. Luar biasa Pak Abdul. Mungkin itu saja buat anak muda yang ada di sana biar bertambah. Ya, terima kasih subhanallah. informasi ini Yang beberapa pertama faktor ini. saya jawab dulu Pak Samsul Dari Riau. Ya, dari Riau. Ya, yang suka nipu-nipu tuh ini
Pak Samsul, surat 4 ayat 119 sampai 120. Tuh penipu-penipu tuh. Yang di atas maupun di bawah. Ya, nih penipu-penipunya nih. Yang di atas maupun yang di bawah. Baca. Dan aku benar-benar akan menyesatkan mereka dan akan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka dan menyuruh mereka memotong telinga-telinga binatang ternak. Lalu mereka benar-benar memotongnya dan akan aku suruh mereka mengubah ciptaan Allah. Lalu benar-benar mereka merubahnya. Barang siapa yang menjadikan syaitan menjadi pelindung selain Allah, maka sesungguhnya ia menderita kerugian yang nyata. Lanjut. Setan itu memberikan janji-janji kepada mereka dan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka. Terus? Padahal setan itu tidak menjanjikan kepada mereka selain tipuan belaka. Jadi Pak Samsul cocok banget, nggak di atas, nggak di tengah, nggak di bawah. Memang betul ada yang nipu, tetapi dia sedang kemasukan setan. Itu kan apa? Setan itu wujudnya manusia, Pak Samsul. Makanya hati-hati, cepet-cepet ditutup. Apalagi pas di Ramadan begini ya, wah tutup di setan masuk ini. Baca itu ayatnya, surat 6 112. Ya. Dan demikianlah kami jadikan bagi tiap-tiap nabi itu musuh, yaitu setan-setan dari jenis manusia dan dari jenis jin. Jadi pemirsa, setan itu ono loro, yang dari jin sama dari manusia. Jangan kemasukan setan. Kaget ya? Sial, kaget ya? Sial kok. Oh, karena apa? Setan tuh bisa membuat kamu nipu. Enggak. Kamu jangan jadi mahasiswa penipu. Karena setannya di dalam, hati-hati tuh. Jangan jadi kori-kori penipu. Nggak boleh. Jangan jadi pimpinan pondok nipu. Nggak boleh. Ya, karena setan yang di dalam itu. Yang banyak ini. Nah, jadi Mas Samsul, ya, pelan-pelan, ya. Kita tetap sampaikan Al-Quran sampai ke daerah-daerah terpencil, agar supaya apa? Hilang. Karena yang salah tuh setannya. Nah, tetapi setan masuk di diri manusia itu, makanya terus Abil Wahyu nyampe di diri manusia, pelan-pelan pasti akan mengurangi itu, sehingga menjadi akhlak yang baik. Yang kedua, pertanyaannya Pak Abdul dari Bekasi, kamu dibilangin, ya betul, ya Pak Abdul itu sudah ngasih informasi bahwa dulu itu ada budaya, itu loh, dijaga budaya itu, ya. Tapi budaya ini harus melestarikan, gitu loh. Melestarikan apa? Ajaran, apa? Agama, itu. Di mana teritorialnya? Di Indonesia, maka budaya, agama, dan negara, wah harus jadi satu itu. Jadi satu. Karena budaya itu melestarikan ajarannya agama itu. Orang-orang beragama ini butuh tempat teritorial, administrasi teritorial, itu namanya negara. Maka pemirsa, agama itu sudah menjadi keyakinan manusia, tapi harus punya tempat. Apa? Negara. Maka negara harus diatur oleh orang-orang itu. Orang beragama itu. Bikin satu aturan untuk negara. Nah ini kalau negara sama agama gak ketemu kan gak cocok. Ada yang salah. Kenapa? Loh, yang bikin negara orang beragama. Ya negara sama agama harus jadi satu. Siap. Itu siap tuh. Udah pemirsa. Itu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan Pak yang menyatukan. Amin. Ya, satu bangsa. Ya, satu bangsa. Pak Anas dari Riau ya? Iya. Oke, silakan Pak Anas. Silakan Pak Anas. Ya. Seperti ini ya. Gimana? Halo?
Lanjut Panas. Pertanyaannya apa? Sarannya apa? Ya, pemirsa, terputus. Gak apa-apa, besok ada waktu, tenang aja. Ya, tadi Pak Anas, sekarang halo Pak Hendri. Pak Hendri ya? Pak Hendri? Ya, dari mana? Dumai, Pak Hendri, dari Dumai. Ayo, silakan Raja Lali, satu bangsa. Ya, satu bangsa. Alhamdulillah, monggo. Silakan. Ya, yang ini saya tanyakan, tapi pada bulan suci Ramadan, Ya. setan dibelenggu. Ya. Tapi kenapa masih banyak orang yang berbuat maksiat, Ya. masih ada orang mencuri, Ya. padahal setan sudah dibelenggu. Ya. Sudah cukup, saya jawab Pak Hendri. Ya. Setan di bulan Ramadan dibelenggu itu sebuah kisah. Ya, kisah boleh-boleh saja mengatakan seperti itu. Kita lihat kenyataan di lapangan. Ya, contoh ini surat 17 ayat 27. Dicatat ya Pak Hendri ya. Setannya ada di mana? Coba, ayo silakan. Sesungguhnya Ya. pemboros itu adalah saudara-saudara setan. Tahan. Jadi pemboros itu saudara setan, Pak Hendri. Ya, yang kita khawatirkan waktu kita puasa ini pemboros semua nih. Padahal puasa dimaksudkan untuk mengetahui, merasakan orang lain lapar. Maka kita disuruh lapar. Artinya kurangin pengeluaran gitu loh untuk kepentingan fakir miskin yang membutuhkan itu. Jangan kayak ayo ini. Ya, kalau puasanya boros lagi kemasukan setan. Berarti setan ganggu di orang puasa. Ganggu di mana-mana. Setan itu pemirsa banyak ganggu manusia. Itu loh. Ayo lebih banyak manusia di mana? Di kota atau di kuburan? Di kota. Kalau di kuburan nggak ada manusia. Jadi pemirsa, setan lebih banyak di kota. Karena banyak orang yang banyak diganggu oleh dia. Hati-hati loh di kota-kota, di Bangkalan, di Jombang, ya. Untuk diajarin boros, diajarin nipu, jangan mau. Ya, alhamdulillah nggak hidup di kota. Ya. Di desa juga banyak Artinya pemirsa, bahwa setan dibelenggu itu dalam kondisi puasa adalah amsal, sebuah perumpamaan. Kalau kita puasa ada kita tahan, pengeluaran kita tahan, nafsu tidur kita tahan, kemudian amarah kita tahan, ya, gengsi kita tahan, malas kita tahan sehingga bisa berbuat baik, gengsinya kita tahan bisa memaafkan, kemudian pengeluaran kita tahan bisa sodako, tidurnya kita tahan bisa mohon ampun, dan juga kita tahan amarahnya. Nah itu puasa. Memang kalau yang puasa seperti itu memang setannya terkoncing nggak bisa masuk, pemirsa. Betul kata-kata itu. Cuma pelaksanaannya itu tadi tinggal sila 4 dan 5. Iya, saya ingat aja. 4 apa? Ingat-ingat tempatnya apa? Musyawarah. 4 wa amruhum syura bainahum. Surat 42 ayat 38. Musyawarah penting. Jangan ribet aja. Ya, kita lihat. Walladzina istajabu li rabbihim wa qamus shalah wa amruhum syura bainahum. Tuh, saya ini nggak gitu bisa bahasa Arab. Saya harus jujur pemirsa. Saya itu jujur, nggak bisa bahasa Arab, nggak banyak bisa, cuma dikit. Diajarin ngaji cuma mak saya aja yang ngajarin. Maka saya ajak jago-jago yang berbahasa Arab untuk memberikan penerangan. Nah saya hanya mewakili yang nggak bisa bahasa Arab gitu loh. Tadi kamu bahasa Arab, mewakili yang bisa bahasa Arab. Musyawarah itu penting. Itu kalau sudah Tuhannya satu keyakinan ya, kemudian kita di antara manusia adil, nggak ada dirugikan, bersatunya gampang. Kalau sudah bersatu gitu, wah musyawarahnya nggak usah lama-lama, udah bersatu. Yang bikin lama kan musyawarahnya nggak bersatu, pakai voting, pakai ini gitu loh. Boleh voting, tapi jangan panjang-panjang. Itu bukti daripada kurang bersatu. Ngomong bersatu, persatuan Indonesia sudah semuanya hubbul watan minal iman, mencintai negara, enak musyawarahnya. Ya, cuma setengah jam pemirsa selesai semua masalah. Nah, yang kelima apa? Yang kelima, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Ngopo itu?
keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Wah, luar biasa, subhanallah. Surat 16 90. Wah, luar biasa. Luar biasa, anak muda. Kamu yang tua-tua jangan kalah sama yang muda. Ya. Wah, kita tua malah ngaco lagi pikirannya. Jadi orang tua yang benar. Yap. Ya. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan. Ya, berbuat kebajikan. Kemana? Lanjut. Memberi kepada kaum kerabat. Oh, kaum keadilan sosial bagi saudara gitu loh. Nih anak muda aja ngerti ternyata Pancasila ini ada wahyunya. Yang tua-tuanya jangan bikin kacau anak muda. Ya. Ngadu domba anak muda. Itu loh, ya. Segera insaf, segera tobat. Mau nggak? Mau ya. Tuh, ini kan puasa. Jangan dijewer pokoknya. Ya. Jangan dijewer. Nggak boleh melakukan kekerasan. Pemirsa, yang tua-tua jangan ngajar yang muda-muda ini terpecah belah menjadi gak karu-karuan, pemirsa. Tapi, tunggu. Ada yang melewat Ramadan yang menyatukan. Inilah sebuah kawasan bersejarah yang terletak di sisi utara kota Semarang. Kota ini merupakan saksi bisu sejarah Indonesia di masa kolonial Belanda. Karena secara umum, arsitektur bangunan yang ada mengikuti bangunan benua Eropa dengan detail ornamen yang khas seperti jendela besar. Sejumlah bangunan bersejarah yang masih berdiri kokoh adalah Gereja Belendung, kantor pos, stasiun kereta api, dan polder air tawang. Dilihat dari kondisi geografisnya, tampak kawasan ini terpisah dari kawasan lainnya, sehingga mendapat julukan Little Netherlands atau kita kenal sebagai Kota Lama Semarang. Selamat berjumpa dalam acara Jalan-Jalan Islami. Jalan-jalan Islam mengajak Anda mengenal situs-situs sejarah peninggalan Islam. Jalan-jalan Islami banyak memberi bekal dan wawasan tentang Islam. Saksikan kehadirannya di awal pagi. Jalan-jalan Islami setiap pagi pukul 5.30 di TVRI. Pemirsa, gabung kembali ke Ramadan yang menyatukan. Tadi di sila ketiga, fa'alafa, menyatukan hati. Ditambah lagi tadi kalau nggak salah, saling kenal mengenal. Ya, persatuan, li'atarafu. Nah, sekarang saling kenal mengenal. Saling menyatukan diri, satu mindset, satu visi. Pernah nggak punya pengalaman cerita jauh hari ini? Atau mungkin pernah baca buku-buku, bisa Quran, bisa hadis, atau bisa buku-buku yang lain, yang mengisahkan bahwa dahulu ini juga banyak loh orang sudah berpecah belah. Iya. Ya, Jadi mah. sekalian mau tanya juga, Cak ya. Ini ngambil kutip hadis dikit Ngopo itu? dari Abu Daud, yang kalau apa kurang lebihnya bunyinya seperti ini. Datat tabaunna sanana mangkana qablakum Lagu begini nggak ada di Arab loh. sibron. Lagunya nggak ada di Arab ini. Coba ulang lagi. Kan budaya. Oh, budaya. Budaya ada di mana-mana. Nggak harus sama, esensinya harus sama. Kamu taat nggak pada Allah? Taat saya. Kepada Rasul? Taat juga. Tapi orang Indonesia kamu nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Apa-apa taat Allah marah. Rasulnya lagi. Kalau saya logat yang gini masa orang Arab mau demo saya. Gua demen banget anak muda seperti ini nih. Tuh, coba ulang lagi hadisnya tadi. Tetap dengan cara kamu berdialog, beridialek. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. La tattabaunna sanana man kana qablakum sibron bisibrin badiraan bidira'in hatta law dakhalu dufrata dubrin
la tabaqtumu. Jadi kurang lebihnya kan begini, apa Kanjeng Nabi itu sudah memberikan sebuah Informasi peringatan. sebelumnya ya, Peringatan. bahwa pemirsa Kanjeng Nabi itu sudah pernah memberikan informasi sebelumnya bahwa orang dahulu itu juga modelnya membesarkan kabilah-kabilah gitu ya, pesannya ya. Kurang lebihnya gitu. Oh, bergolong-golongan gitu kan. Yang Intinya hadis itu pokoknya Kanjeng Nabi itu setahu saya ya, itu apa namanya memberi peringatan bahwa kita ini pasti mengikuti orang sebelumnya ya. pasti, jahiliyah. karena tetap dari dulu begini. Orang jahiliyah ini kan terkenal dengan kekuatan apa fanatik kabilah seperti itu. Lah, sekarang entah itu sedikit ataupun di roan itu dibalikkan 1 meter atau 1 meter sampai akhirnya ketika kita diajak ke lubang landa kita pun ikut seperti itu. Lah, pertanyaannya ketika zaman ini sudah seperti ini, Jaya, kok kita bisa terjadi lagi jahiliyah season 2 seperti itu. Jahiliyah season Kan 2. perpecahan lah. Itu untuk menanggulangi supaya Nabi telah memperingati kita menjaga diri, mawas diri itu seperti apa gitu, caranya. Ini tak kasih tahu aja ya. Yang suka pecah-pecah gitu ya. Pertama pemirsa, bergolongan sangat boleh. Allah menyukai orang bergolongan 614. Nah, boleh dengerin, boleh bergolongan, punya kabilah boleh. Ayo, Sesungguhnya Allah menyukai orang yang berperang di jalannya dalam barisan yang teratur. Seakan-akan mereka seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh. Nah, boleh tuh punya kabilah, organisasi boleh, top. Tapi kalau bangga golongan nyalain orang itu yang bahaya. Ya, baca surat 31, surat 30, 31, 32. Nah, itu yang nggak boleh tuh. Zaman sana sudah ada itu. Bangga golongan. Ya. Dengan kembali bertobat kepadanya dan bertakwalah kepadanya serta dirikanlah sholat. Dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah. Musyrik. Nah, yaitu orang-orang yang memecah belah agama mereka dan mereka menjadi beberapa golongan. Tiap-tiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada golongan mereka. Tuh, pemirsa. Ternyata cerita ini sudah sejak lama ada. Banyak kabilah-kabilah, banyak golongan-golongan yang kemudian menjadi pecah belah akibat kemusyrikan. Sedangkan Allah berfirman orang-orang musyrik itu tidak diampuni dosanya. Dan Allah berfirman orang musyrik itu semua amalan dihapus, najis dan bahkan tidak digubris. Karena itu pemirsa, pecah belah itu berbahaya. Bagaimana solusinya? Ayo kita jadikan satu. Kita bertanggung jawab di kapling di mana di atasnya kita dilahirkan. Karena itu pemirsa, negara dan agama berjalan bersama-sama seperti gula dan manisnya, seperti garam dan asinnya bersama-sama. Karena sesungguhnya yang membuat negara adalah orang beragama. Maka negara dan agama, mari kita berjalan bersama-sama dengan tokoh-tokoh dan dua-duanya kembali kepada wahyu. Pemirsa, waktu yang memisahkan kita. Besok kita akan ketemu lagi. Jangan lupa, pemirsa, tetap di Ramadan yang menyatukan. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.